Setelah hampir satu dekade perundingan yang panjang, Indonesia dan Uni Eropa, UE, baru saja mencetak sejarah. Kedua pihak sepakat menjalin kerjasama ekonomi komprehensif, yang dikenal sebagai IEU-SEPA, Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Eropa Maro Efovi. Airlangga menyebut kolaborasi ini melibatkan 723 juta penduduk dan membuka peluang besar di masa depan. Namun, poin paling krusial dari kesepakatan ini adalah, mulai 1 Januari 2027, Indonesia dan Uni Eropa sepakat menghapus bea masuk bagi impor 98% barang. Ini artinya, arus barang, terutama impor dari benua biru, berpotensi mengalir deras ke Indonesia. Nilai impor produk dari Uni Eropa sudah mencolok. Pada Juni 2025, impor dari UE mencapai 1,07 miliar dolar, naik hampir 6% dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pembebasan bea masuk, angka ini diperkirakan akan melonjak signifikan. Beberapa produk dari negara-negara UE yang sudah menjadi pemasok utama dan akan semakin mudah masuk ke pasar Indonesia antara lain. 1. Komoditas agrikultur dan pangan utama. Jerman 265.568 dolar kedua, setelah India. Belanda 44.349 dolar salah satu pemasok utama. Susu Belgia 42,66 juta dolar ketiga, setelah Selandia Baru, Australia. Jerman 14,26 juta dolar pemasok penting. Mentega Belanda 9,56 juta dolar kedua, setelah Selandia Baru. Kentang Jerman 4,29 juta dolar kelima besar. Bawang putih Jerman 4.938 dolar peringkat keempat. Cabai Spanyol 79.440 dolar peringkat keempat. 2. Minyak goreng nabati. Bukan hanya produk agrikultur, minyak nabati juga akan lebih mudah masuk. Italia dan Spanyol menjadi pemasok yang signifikan. Italia berada di peringkat keempat dengan nilai impor 4,5 juta dolar, diikuti Spanyol dengan 4,32 juta dolar. Kesepakatan IEU-SEPA ini menciptakan peluang dan tantangan. Meskipun impor produk, terutama dari negara-negara Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, dan Italia akan mengalir lebih deras, fasilitas ini juga memberikan keuntungan yang sama bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa. Perjanjian ini disambut baik oleh berbagai sektor. Produsen otomotif seperti Piaggio dan Mercedes-Benz menyatakan sambutan positif, melihat peluang baru dan regulasi turunan yang akan memudahkan bisnis. Di sisi lain, Asosiasi Kakao telah menyoroti perlunya persiapan menghadapi regulasi Eropa, seperti EUDR, European Union Deforestation Regulation, yang akan menjadi tantangan ekspor bagi produk Indonesia. IEU-SEPA adalah langkah strategis yang menghubungkan dua blok perdagangan besar, mewakili kolaborasi yang melibatkan lebih dari 700 juta jiwa. Fokus utama kini adalah mempersiapkan industri dalam negeri untuk bersaing dengan impor Eropa, sekaligus memaksimalkan fasilitas bea masuk 0% untuk produk ekspor Indonesia. Menurut Anda, produk ekspor Indonesia mana yang akan paling diuntungkan dari pembebasan bea masuk ke Uni Eropa mulai 2027? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.